Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita hanya kepada Allah. Semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah, maka akan semakin bahagia di dalam kehidupan kita. Allah telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa saja bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari berbagai macam problematika kehidupannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Demikian juga Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka. Demikian juga orang yang bertakwa dimudahkan segala urusannya di dunia maupun di akhirat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja bertakwa kepada Allah, Allah jamin kehidupan yang mudah di dalam dunianya maupun di akhiratnya. Kaum muslimin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita adalah memelihara dan menghidupkan budaya malu. Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u minal iman." Budaya malu itu termasuk bagian dari keimanan. Kenapa demikian? Karena dengan memelihara rasa malu, seseorang akan berhenti melakukan kemaksiatan. Seseorang akan malu memposting dosa di hadapan umum. Seseorang akan malu mengatakan dusta. Dan dengan budaya malu ini, jamaah sekalian diberkahi oleh Allah, keimanan akan semakin terkendali, hubungan dengan Allah semakin dekat. Demikian juga hubungan dengan sesama manusia. Dan demikian juga sebaliknya, ketika rasa malu itu sudah hilang, manusia akan melakukan apa saja dengan kehilangan nalar sehatnya. Nabi SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Jika kamu sudah tidak punya rasa malu, maka kamu akan melakukan apa saja sesuai selera syahwat, sesuai dengan kepentingan hawa nafsu. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk kita sebagai umatnya, "Istahyu minallahi haqqal haya." Hendaklah kalian betul-betul menjaga rasa malu ini dengan sebenar-benarnya malu. Bukan sekedar malu dari sisi tabiat, tetapi malu dari sisi syariat. Bagaimana malu dari sisi syariat itu? Malu yang orientasinya adalah positif, bukan negatif. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Antahfadhu ra'sa wa ma wa'a." Indikator orang yang sudah memiliki rasa malu di dalam dirinya adalah kalian dalam menjaga kepala kalian dan isi kepala kalian. Antahfadhu ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepala kalian dan isi kepala. Kepala kalian adalah ada di situ, penglihatan adalah dipakai kedua mata kita untuk melihat hal-hal yang baik
isi kepala kita. Allah Ta'ala memberikan akal sehat, dipakailah untuk berpikir hal-hal yang positif, dipakailah untuk berpikir, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tidaklah mereka berjalan di atas muka bumi ini sehingga hati mereka bisa menjadi hidup, pendengaran mereka juga bisa hidup karena mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah. Jangan sampai panca indera yang diberikan oleh Allah kemudian dibutakan karena telah berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kepala kita dan isi kepala kita digunakan untuk berpaling dari Allah, maka hukumannya hatinya mati. Yang buta bukanlah matanya, tetapi memang hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ditutup semua keberkahan kehidupannya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa saja yang dia berpaling dari mengingatku dari Allah, maka sesungguhnya kehidupannya diberikan kehidupan yang sulit. Yang kedua, jamaah sekalian, hakikat malu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan wal batna wa ma hawa, agar kita menjaga perut kita dan juga isi perut kita. Artinya jangan sampai satu gelas air ataupun satu suap minuman yang dimasukkan ke dalam perut kita berasal dari penghasilan yang haram maupun syubhat, ataupun terlalu berlebihan di dalam mengkonsumsi yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan silakan, minum silakan, tetapi jangan melampaui batas. Karena melampaui batas ini adalah budaya mubadzir. Wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian berlaku mubadzir, lebih-lebihan, walaupun itu perkara yang mubah, walaupun perkara yang halal. Karena ketika sudah jatuh dalam mubadzir, maka itu jatuh di dalam budaya syaitan. Orang-orang yang biasa melakukan mubadzir itulah teman-teman syaitan, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal batnah tudhibu al-fitnah. Imam Az-Zarruji rahimahullah di dalam kitab Ta'al-Muqal menyebutkan ketika orang orientasi hidupnya adalah hanya untuk urusan perut sehingga tidak mempertimbangkan halal haram dan hanya untuk membesarkan perutnya sehingga terisi dengan syubhat, maka tudhib al-fitnah, maka akan menghilangkan kecerdasan, akal sehatnya, tertutup oleh syahwat kepentingannya. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hendaklah kita membawa rezeki yang halal untuk anak istri kita, untuk diri kita, karena ketika kita memasukkan perkara yang haram itu akan menjadi bahan bakar api neraka. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Setiap darah daging yang tumbuh dari perkara yang haram itulah menjadi bahan bakar api neraka. Jemaah sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa antadhkural mauta wal bila. Orang yang memiliki sifat malu yang sesungguhnya adalah dia senantiasa ingat kematian, bahwa hidup ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini ada batasannya, sehingga dunia dijadikan sebagai jembatan untuk menyambut hari esok, yaitu hari kematian. Aksiru dzikra hadhil ladzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah kalian untuk mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian kita akan malu di hadapan Allah sehingga tidak melakukan dosa. Walaupun manusia tidak melihatnya, kita akan senantiasa menghadirkan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput oleh Allah, kapan kita menghadap Allah. Sehingga dunia ini dijadikan sebagai persiapan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jemaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu
Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan, wa man arada al-akhirah taraka zinatal hayatad dunya. Dan yang terakhir, hendaklah akhirat itu dijadikan sebagai tujuan terakhir. Nah, ketika seseorang orientasinya adalah akhirat, maka dia tidak akan rakus terhadap kepentingan dunia. Dia tahu bahwa masing-masing telah diberikan rezeki oleh Allah, sehingga rezeki tidak akan pernah tertukar. Dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak menzalimi hak orang lain, karena manusia telah diberikan rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak rakus. Karena ketika manusia sudah rakus, maka hilang akal sehatnya dan tidak akan pernah mendapatkan rasa puas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab, la batara wadiyan salisa." Kalau seandainya Adam memiliki 2 gunung emas dari harta, maka dia tidak akan puas. La batara wadiyan salisa, maka dia akan mencari gunung emas yang ketiga sampai dia dikubur di bawah tanah. Dia akan tetap mengingat, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian menumpuk-numpuk dunia tadi, menumpuk-numpuk harta itu sampai kalian dijebloskan di alam kubur. Kalian masih belum sadar pula. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang harus di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengilhamkan di dalam diri kita keimanan, sehingga kita bisa terus bertambah keimanan ini dan memelihara rasa malu, sehingga kita terhindar dari segala perbuatan dosa, maksiat maupun syubhat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله تعالى أمرنا بأن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبدأ بنفسه ثم ثنى بملائكته وأمركم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا